Sebelum menyimak videonya, silakan subscribe, nyalakan notifikasinya, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kendalikan hawa nafsu kita. Imam Abu Darda di dalam kitabnya berkata radhiyallahu anhu, "Idza asbaha ar-rajulu ijtama hawahu wa amaluhu." Jika seorang melewati waktu paginya, berkumpul dalam dirinya dua perkara, yaitu yang pertama adalah hawa nafsu, dan yang kedua adalah amal perbuatan. Fa in kana amaluhu, jika ada apa amalnya, tab'an li hawahu, yaitu ikut li hawahu, bagi hawa nafsunya, maka fa yaumuhu yaumu su'in, hari-harinya yaitu menjadi jelek, menjadi tidak bagus. Mengapa sedemikian? Ketika kita mengikuti hawa nafsu kita, maka tentu kita tidak baik pekerjaannya, karena nafsu ini condongnya terhadap kejelekan. Misalkan di pagi hari kita berada di tempat berperkumpulan, mungkin di pinggir jalan lah, di pinggir jalan ada orang lewat di depan kita, maka oleh kita digunjing, oh tadi yang lewat ini seperti itu. Itu. Namun ketika hawa nafsu mengikuti amal perbuatan kita, wa in kana hawahu tab'an li amalihi fa yaumuhu yaumun shalih, dan jika ada apa hawa nafsu yaitu ikut bagi pekerjaan kita, maka hari-hari kita menjadi hari-hari yang baik. Artinya apa? Artinya kita jangan mengikuti hawa nafsu, karena hawa nafsu itu condong terhadap mengerjakan hal-hal yang tidak baik. Maka perangilah hawa nafsu kita ini, karena memang memerangi hawa nafsu sebenarnya adalah perang yang pertama, perang yang harus diutamakan. Maka hawa nafsu yang ada dalam diri kita ini harus dikendalikan. Harus dikendalikan, sangat-sangat harus dikendalikan. Karena dengan adanya hawa nafsu ini, kita menjadi tidak bagus. Nah, maka dari itu, marilah hawa nafsu kita ini ikutkan terhadap amal perbuatan kita. Artinya ikutkan kepada perbuatan-perbuatan yang baik. Jangan pekerjaan-pekerjaan atau amal-amal kita yang mengikuti hawa nafsu. Pekerjaan-pekerjaan kita yang mengikuti hawa nafsu. Artinya apa? Jangan sampai kita mengikuti hawa nafsu. Banyak terjadi memang ketika orang mengikuti hawa nafsunya, orang itu terjerumus ke dalam lembah hitam. Contoh yang paling konkret kalau saat ini yaitu adalah perbuatan zina. Maka dari itu mari kita kendalikan hawa nafsu kita, jangan sampai hawa nafsu kita ini menjerumuskan kita terhadap perbuatan-perbuatan yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti yang saya sebutkan tadi, yaitu perbuatan zina. Maka kalau hawa nafsu kita mengikuti amal perbuatan kita, maka kita akan menjadi orang yang baik, akan menjadi orang yang bagus, akan menjadi orang yang taat terhadap agamanya Allah Subhanahu wa taala. Namun jika perbuatan kita mengikuti hawa nafsu, maka tentu hari-hari kita akan menjadi suram. Karena memang hawa nafsu itu identik dengan ketidakbagusan. Hawa nafsu itu identik dengan ketidakbaikan. Terjadi zina yang seperti saya sebutkan tadi itu karena memang mengikuti hawa nafsu. Kalau saat ini memang zina itu ya sudah berada di mana-mana ya. Para pemuda dan pemudi sekarang sudah tidak ada rasa malu. Di tempat-tempat umum pun melakukan hal-hal yang dilarang dan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ayolah
para pemuda dan pemudi, jangan ikuti hawa nafsunya. Tinggalkan hawa nafsunya. Hawa nafsunya ikutkanlah terhadap amalnya. Jangan sampai amal kita mengikuti hawa nafsu. Keterangan ini terdapat di dalam kitab Sifatus Shaffah Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah juz 1 Shahifah 636. Keterangan yang saya sampaikan bermanfaat, jangan lupa di subscribe, nyalakan notifikasinya, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya.